Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika kamu sedang mendaki, angin sangat dingin menusuk kulit, lalu perlahan embun ataupun kabut datang, dan tiba-tiba kamu terpisah sendirian di gunung dengan ketinggian kurang lebih 3.726 meter di atas permukaan laut. Tidak ada sinyal, tidak ada suara. Hanya jurang yang dalam dan kesunyian. Inilah kisah nyata yang terjadi pada Juliana Marins, seorang wanita muda yang berasal dari Brazil dan tewas sangat tragis di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Juliana Marins ini sebenarnya bukanlah seorang pendaki sembarangan. Dia itu wanita muda yang baru berusia 26 tahun yang berasal dari Niterói, Brazil. Dan juga dia itu seorang solo traveler. Dia itu sudah menjelajah ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand dan juga Kamboja. Dan akhirnya berakhir di Indonesia. Dengan tujuan utamanya adalah dapat mendaki Gunung Rinjani. Tanggal 21 Juni 2025. Kurang lebih pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Juliana Marins memulai pendakiannya bersama 5 orang pendaki asing dan 1 orang pemandu lokal atau guide lokal. Tujuan utamanya adalah mencapai puncak Gunung Rinjani. Di awal pendakiannya semua terlihat normal, terlihat biasa saja. Tidak ada yang berpikir akan ada suatu kejadian. Namun menurut saksi dan juga menurut pemandu, Juliana itu sudah merasa kelelahan setelah melewati pos 2. Saat tiba di Cemara Nunggal, Juliana Marins mungkin sudah sangat lelah. Dia meminta untuk beristirahat sejenak, tetapi sementara rekan-rekan lainnya terus melanjutkan perjalanannya. Inilah titik yang krusial. Dia tertinggal. Dan sejak saat itu, dia tidak terlihat lagi dalam keadaan hidup. Saat itu kabut turun cepat, cuaca memburuk dan juga suhu mulai turun drastis. Saat rekan-rekannya mulai menyadari kalau Juliana tidak menyusul mereka, mereka mulai panik. Mereka langsung melaporkan ke tim penjaga dan otoritas Taman Nasional Gunung Rinjani untuk segera bertindak dan langsung berusaha untuk mengevakuasi Juliana Marins. Tim dari Basarnas dan juga tim dari Taman Nasional Gunung Rinjani langsung menurunkan timnya ke tempat kejadian di mana Juliana dikabarkan hilang. Namun medan yang curam, jurang yang berbatu dan juga cuaca buruk membuat pencarian tidak dapat dilakukan secara maksimal. Ironisnya, relawan warga lokal seperti Agam Rinjani justru dapat menjangkau tempat yang curam itu lebih cepat dan lebih awal dibandingkan oleh tim Basarnas. Dan mereka lah yang pertama kali menemukan titik jatuhnya Juliana Marins, yaitu di Cemara Nunggal. Menurut saksi mata dan juga drone milik warga, itu Juliana sempat terlihat masih hidup. Dia terlihat merangkak, berteriak dan juga mengangkat tangannya dari celah-celah tebing yang ketinggiannya kurang lebih 600 meter. Walaupun mereka tahu letak titik dari jatuhnya Juliana Marins, mereka tidak serta-merta dapat langsung mengevakuasi karena masalah kendala medan yang sulit untuk dijangkau. Selama 2 hari, tim relawan dan juga dari tim Basarnas dan Taman Nasional Gunung Rinjani berpacu dalam waktu untuk dapat sesegera mungkin mengangkat atau mengevakuasi Juliana Marins. Dan pada tanggal 24 Juni 2025, setelah 3 hari Juliana Marins hilang, tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi tubuh Juliana Marins yang sudah tidak bernyawa. Tubuhnya ditemukan terlentang di antara bebatuan Gunung Rinjani. Banyak yang mengira kalau Juliana Marins meninggal karena hipotermia, tetapi ternyata tidak.
Dia mengalami cedera yang sangat serius karena terjatuh dari ketinggian. Dia mengalami cedera pada tulang belakang, dada bagian belakang, punggung, dan juga pahanya mengalami patah. Dan diperkirakan dia itu meninggal 20 menit setelah terjatuh dari jurang itu. Semoga ini menjadi pengingat bahwa keselamatan pendaki bukan karena pemandangan ataupun foto mejeng di Instagram, tapi soal sistem dan kelengkapan peralatan yang memadai pada saat nyawa dipertaruhkan.